Shalom, selamat pagi Bapak Ibu serta saudara yang terkasih. Kiranya damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai kita sekalian. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan renungan, marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang Maha Baik, kami sungguh bersyukur atas kebaikan dan kemurahan-Mu, karena Engkau Tuhan yang selalu melindungi kami dalam beristirahat sepanjang malam, sehingga kami dapat bangun dalam kondisi yang baik dan sehat. Jika saat ini kami akan mendengarkan sabda firman-Mu, urapilah kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami dapat mengerti dan memahami apa yang Tuhan sampaikan kepada kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, bacaan firman Tuhan saat ini diambil dari TB2, Kitab Yesaya pasal 48 ayat 18. Demikianlah sabda Tuhan. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, damai sejahteramu akan seperti sungai, dan kesejahteraanmu akan berlimpah seperti gelombang-gelombang laut. Tema renungan saat ini adalah temukanlah kebahagiaan. Bapak Ibu serta saudara yang dikasih oleh Tuhan, suatu ketika hiduplah seorang pembuat sepatu yang miskin. Pendapatannya dari membuat sepatu hanya cukup untuk makan saja. Meskipun demikian, ia selalu kelihatan gembira dan bernyanyi sepanjang hari. Ketika ia bernyanyi, banyak anak kecil yang datang ke rumahnya dan mereka bergurau dengannya. Karena merasa terganggu dengan suara nyanyian si tukang sepatu tersebut, orang kaya yang tinggal di sebelah rumahnya mencari akal bagaimana membuat si tukang sepatu tersebut berhenti menyanyi. Ia pun akhirnya menyiapkan sekantong uang dan memberikannya kepada si tukang sepatu. Betapa senangnya si tukang sepatu menerima kantong berisi uang tersebut. Ia memeluk serta memandanginya. Maklumlah, selama hidupnya ia belum pernah melihat uang sebanyak itu. Karena takut hilang, ia membawa uang itu ke tempat tidurnya dan meletakkannya di bawah bantal. Tetapi ketika hendak berbaring tidur, ia khawatir jangan-jangan ada maling yang masuk ke rumahnya dan tidak hanya mengambil uang tersebut, tetapi juga membunuhnya. Ia pun bangun, mengambil kantong uangnya dan menaruhnya di loteng rumah. Setelah itu, ia berpikir lagi, akan lebih aman jika aku menyimpannya di lemari yang terkunci. Tetapi biasanya orang akan curiga jika melihat lemari yang terkunci rapat, dan mereka akan berusaha membuka dengan paksa dan mengambil uangku. Sebaiknya aku menggali lubang di kebun dan memendamnya di sana. Begitulah yang terjadi setiap hari. Tukang sepatu itu begitu sibuk dengan uangnya, sehingga ia tidak sempat lagi bekerja membuat sepatu. Kini ia punya kesibukan lain yang menguras pikiran dan kegembiraannya. Rumah kecilnya pun kelihatan begitu sepi. Tidak ada lagi suara merdu yang berkumandang dari dalamnya. Tidak ada lagi suara anak-anak yang bersukacita dan bercanda dengannya. Semua telah meninggalkannya dan kini ia penuh kekhawatiran karena uang yang ada padanya. Tukang sepatu itu menyadari bahwa ia kini begitu menderita dan sangat tidak bahagia karena uang itu. Ia pun akhirnya memutuskan untuk menggali uang yang dipendamnya itu serta mengembalikannya kepada orang kaya yang telah memberikan uang itu. Sejak mengembalikan uang tersebut, ia kembali bekerja sambil bernyanyi dengan senang. Hatinya pun terasa damai. Anak-anak kecil pun kembali berdatangan ke rumahnya, dan kebahagiaan yang pernah hilang kini dimilikinya kembali. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, kebahagiaan tidak ditentukan oleh banyaknya uang ataupun harta yang kita miliki.
Memiliki banyak uang dan harta tanpa bisa mengontrol diri agar tidak dikuasai oleh uang dan harta tersebut hanya akan mencuri kebahagiaan yang kita miliki dan membuat kita jauh dari Tuhan. Kaya atau miskin, masing-masing orang bisa menciptakan kebahagiaannya sendiri dengan cara mensyukuri keberadaannya dan menikmati apa yang Tuhan percayakan kepadanya tanpa membandingkan diri dengan orang lain yang lebih berada. Mari, carilah kebahagiaan yang sesungguhnya dengan cara bersyukur atas setiap berkat Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, terima kasih untuk damai sejahtera-Mu yang telah Engkau berikan kepada kami. Biarlah damai itu tetap tinggal dalam hati kami, sehingga melalui hidup kami banyak orang yang diberkati. Bapa yang Maha Baik, kami ingin menyerahkan untuk seluruh aktivitas kami hari ini ke dalam tangan-Mu. Kami memohon penyertaan dan pertolongan Tuhan. Berikanlah kesehatan kepada kami dan juga kepada orang-orang yang kami kasihi. Kami mohon Tuhan yang menolong dan memberkati. Bapa yang Maha Baik, kami berdoa bagi mereka yang terbaring sakit. Kiranya Tuhan berbelas kasih, Tuhan berkenan untuk menjamah dan menyembuhkannya. Saat ini kami berdoa untuk Bapak Presiden. Berikanlah hikmat-Mu agar dalam menjalankan tugasnya takut akan Engkau. Terima kasih Tuhan, kami serahkan doa dan permohonan kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, selamat hari Minggu, selamat beribadah. Kiranya firman Tuhan dan renungan hari ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Haleluya.